Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para senior semua yang hadir di forum ini, kecuali Mas Pangeran ya, dia masih sangat muda. Saya ingin mulai dengan terlebih dahulu membahas impeachment itu apa sih sebenarnya. Jangan-jangan sebenarnya banyak juga yang tidak paham impeachment itu apa. Tapi sudah terlanjur membela gitu ya. Kalau dilihat sejarah impeachment, sebenarnya ini gagasan untuk melawan dominasi tirani. Ya. Tirani itu tidak bisa digoyang di kekuasaannya. Lalu oleh parlemen Inggris ketika itu tahun 1376 ya, abad ke-14 kurang lebih, ada anggota parlemen juga sebenarnya House of Lords ya, yang sangat dekat dengan raja. Kebetulan dia melakukan penyimpangan anggaran publik. Semua orang tahu yang namanya Latimer dan Lyons melakukan penyimpangan anggaran. Tetapi karena dekat dengan raja, dia nggak bisa kemudian diberhentikan raja. Raja nggak mau terima. Lalu oleh anggota parlemen yang dekat dengan rakyat, digagas hal yang baru, yaitu memberhentikan dengan menggugat terlebih dahulu Latimer dan Lyons di forum parlemen ketika itu. Maka terbongkarlah kasus soal malpraktik penggunaan uang publiknya. Gagasan ini yang kemudian diubah sedikit di Amerika, bahwa tidak hanya orang-orang dekat dengan raja, tapi figur utama dan kedua pun di dalam sistem presidensial dapat di-impeach. Bedanya Indonesia dengan Amerika, di Amerika itu semua pejabat publik bisa di-impeach. Presiden, wakil presiden, ya, hakim, jaksa, semua bisa di-impeach. Prosesnya juga punya perbedaan masing-masing dengan kita. Catatan kami pengkaji hukum tata negara, 94% negara-negara yang memiliki presiden pasti ada pasal-pasal impeach-nya. Impeach bukan pemakzulan. Kata bahasa Inggris untuk pemakzulan adalah remove from the office. Itu dimakzulkan. Impeach adalah menggugat. Dalam konteks keindonesiaan, impeach itu terjadi ketika DPR sepakat menyatakan, menggunakan hak menyatakan pendapat untuk di-impeach presiden dan atau wakil presiden di forum privilegiatum, forum khusus untuk dua orang ini, nomor 1 dan nomor 2 di Mahkamah Konstitusi. Itu forum impeach ya, forum menggugat. Kenapa digugat? Karena ada dugaan sakwa sangka dan lain-lain. Baik itu yang diungkapkan Uceng itu menarik ya. Kalau di pasal 7A, 7B, kelompoknya hanya 2. Ini jangan salah paham dengan penjelasan Uceng ya. Yang di awal tayangan kita tadi, Uceng mengatakan ada 3 kelompok. Kalau di pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan 2 kelompok. Satu kelompok melanggar hukum, melawan hukum, ya, korupsi, suap, ya, perbuatan tercela,
tindak pidana berat lainnya dan pengkhianatan terhadap negara. 5. Tetapi ada kata dan, ini kelompok kedua, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Jadi ada 2 kelompok kalau di 7A. Pendapat Zainal Arifin Mokhtar tadi itu pendapat keilmuan, keahlian. Karena menurut pendekatan keilmuan Brown yang mengatakan ya, ada 2 kenapa seorang presiden dan wakil presiden di-impeach, yaitu high crime, kejahatan pidana besar, yang di kelompok 1 yang dijelaskan Uceng. Kedua, pemakzulan. Nah, Indonesia punya kelompok ketiga, yaitu tidak terpenuhi lagi syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi itu perlu saya jernihkan. Nanti kok ahli berbeda-beda menjelaskannya. Tapi itu pendapat keahlian. Jadi forum inilah untuk kemudian membuktikan. Jadi ini wasangka saja dulu Pak. Kita ragu nih, Fufu Fafa ini akun Mas Gibran betulan atau tidak. Jadi jangan disangkakan ini hanya tujuan untuk memakzulkan, tapi ingin membuktikan kebenaran. Itu forum impeachment. Dibawalah ke Mahkamah Konstitusi ya untuk dibuktikan kebenaran apakah sakwasangka publik, dugaan publik itu benar atau tidak. Pun kalau terbukti benar, Bapak-bapak sekalian, forum purnawirawan, belum tentu juga dimakzulkan itu. Karena makzulkannya ada di MPR, forumnya politik. Jadi kita mau bicara benar salah dugaan-dugaan selama ini atau tidak. Nah, jadi sebenarnya teman-teman Mas Gibran tidak perlu khawatir. Mas Pangeran tidak perlu khawatir. Malah ini di titik tertentu menurut pendapat saya adalah forum untuk menyatakan oleh Mas Gibran, saya tidak salah dengan apa yang diduga oleh teman-teman purnawirawan atau masyarakat sipil atau akademisi. Jadi silahkan buktikan, malah beliau mengatakan istilah negarawan itu istilah level tertinggi ya. Negarawan yang baik siap menghadapi ini, membuktikan, melawan argumentasi yang muncul. Jadi menurut saya tidak ada persoalan sebenarnya kalau kemudian ada keinginan untuk ya katakanlah membuktikan, membersihkan nama baik. Jadi kalau saya jadi Mas Gibran, kalau saya nih ya, saya akan bilang ayo kita buktikan, Bapak bawa bukti Bapak-bapak, saya bawa bukti saya. Nah, tapi kan publik jadi khawatir dengan penolakan-penolakan ini, jangan-jangan akun Fufu Fafa itu benar ya. Nah ini yang paling ditakuti oleh orang-orang tertentu yang khawatir dengan berbagai langkah publik soal impeachment ini, menggugat ini. Nah bagi saya ya, saya punya beberapa catatan yang perlu dijelaskan baik-baik soal kesalahpahaman beberapa hal ya. Misalnya argumentasi bahwa ini akan satu paket. Satu salah membaca konstitusi, tidak ada satu paket. Bahkan pelantikan presiden dan wakil presiden pun tidak satu paket. Pelantikan presiden oleh MPR itu boleh melantik presiden dan atau wakil presiden. Maknanya bisa kedua-duanya sekaligus, bisa masing-masing. Impeachment juga begitu, bisa kedua-duanya, bisa masing-masing. Saya agak khawatir
pernyataan Pak Presiden Joko Widodo, ini orang selalu menyalahkan saya bilang, kok masih disebut Presiden Joko Widodo? Saya itu tidak benci Pak Presiden Joko Widodo. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Jadi dalam ketatanegaraan mantan presiden pun perlu dipanggil presiden. Supaya dia sadar dia pernah jadi orang nomor 1 di Republik ini. Jadi jangan buat aneh-aneh. Dia harus tetap dipanggil Presiden Joko Widodo. Bagi saya, ya, tidak mungkin Presiden Joko Widodo tidak membaca pasal konstitusi ini. Dia paham betul bahwa ini bisa Bang satu Karni, paket atau 2 paket. bisa tanggapi sebentar. Sabar. Yang khusus itu aja. Nanti giliran Ya. Anda. Saya mau lanjut. Satu paket sendiri-sendiri atau kedua-duanya. Saya yakin bisa paham. Kecuali ada makna di balik pernyataan presiden itu. Kalau Anda mengimpeach anak saya, rahasia Anda untuk juga bisa diimpeach, saya akan lakukan. Jangan-jangan memang ada semacam politik saling sandera. Karena bagaimanapun, bagi saya tidak mungkin Presiden Jokowi tidak memahami bahwa tidak mungkin dan tidak harus satu paket. Jadi tadi juga saya dengar juga Bu Irma yang mengatakan satu paket itu salah secara konstitusi. Tidak harus satu paket. Jadi kalau Pak Prabowo tidak memiliki kesalahan politik yang dipegang oleh siapapun, mestinya dia akan meminta supaya ribut-ribut ini dihentikan. Dan mari kita buktikan, impeach dia, gugat apa alat bukti yang Anda punya dan apa alat bukti yang dimiliki oleh Mas Gibran. Supaya 4 tahun ke depan tidak ada lagi keributan. Mari kita melaksanakan negara dengan baik-baik saja. Jadi jangan ceritanya ini berikan kami anak muda kesempatan. Nah, tidak soal itu. Anak muda pasti diberikan kesempatan. Sepanjang cara naiknya benar. Saya jujur saja penasaran saya dengan peristiwa naiknya Mas Gibran ini. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mirip dengan putusan Mahkamah Agung. 60-60. Mekanisme 2 anak presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat agar bisa memenuhi syarat maju menjadi wakil presiden dan calon kepala daerah digunakan peradilan. 1 Mahkamah Konstitusi, 1 Mahkamah Agung. Diajukan oleh partai-partai kecil pendukung kelompok yang sama. Tiba-tiba keluar putusan yang sama. Yang awalnya tidak punya hak, tidak punya kesempatan, direkayasa di dalam putusan MK jadi memenuhi hak. Di Mahkamah Agung juga begitu. Awalnya tidak punya kesempatan, menjadi punya kesempatan. Lalu diperbaiki oleh putusan MK. Apa kita tidak penasaran kenapa modusnya sama? Untuk 2 anak orang presiden. Khusus untuk wakil presiden, di dalam peradilan ada paman Anwar Usman di dalam. Ada yang mengatakan bahwa putusan perselisihan hasil pemilu presiden sudah selesai. Nah, ini tidak paham, objeknya berbeda. Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu
yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan, ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi dan itu dapat memberikan jawaban instan. daftarkan lagi, dan permohonan inilah yang diterima sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi, setelah proses itu terjadi, pemohon yang sama menyatakan bahwa dia akan menggugat Mas Gibran secara perdata. Secara perdata artinya, Bang Kardi jago juga soal ini, ada kesepakatan keperdataan yang dirusak ketika itu. Sehingga dia ingin menggugat. Apa kesepakatannya? Bapak-bapak, ibu-ibu penasaran tidak? Saya penasaran. Terserah ibu bapak sekalian tidak penasaran, saya penasaran. Ada apa? Apa misterinya? Tiba-tiba berbagai kejadian ajaib terjadi menjelang pemilu. Perlu diketahui ibu bapak sekalian, putusan MK yang barusan yang mengubah sistem pemilu kita jadi pemilu nasional dan pemilu lokal, itu terjadi 4 tahun lebih menjelang pemilu. Prinsip apa yang digunakan MK memutus jauh-jauh hari dikenal dengan prinsip parsel. Parsel ini nama orang, bukan parsel untuk hakim ya. Parsel itu dilarang ya, dalam perkara ini. Peradilan dilarang mengubah aturan main pemilu menjelang proses tahapan berlangsung. MK bilang ini prinsip parsel. Nah, MK lupa kemarin dia mengubah sistem pemilu, terutama syarat untuk mencalonkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden di saat tahapan berlangsung. Kenapa MK mengingkari prinsip-prinsip parsel yang dia pahami di dalam proses pemilu presiden? Bagi saya tanda tanya. Bagi saya perlu diungkap di dalam forum privilegiatum di Mahkamah Konstitusi apa yang terjadi. Bukankah Hakim Konstitusi bilang ketika itu proses yang terjadi yang membolehkan Mas Gibran maju ini sangat cepat berlangsung. Awalnya semua hakim rata-rata mayoritas menolak. Tiba-tiba terjadi pergerakan secepat kilat, kata hakim ya. Terjadilah perubahan. Tidak adakah di kepala kita bertanya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi perubahan sikap hakim? Saya bertanya-tanya, ini harus dibongkar, ini harus diungkapkan kepada publik apa yang terjadi. Ibu bapak sekalian, di dalam putusan Mas Gibran tidak ada hakim mayoritas. Tidak ada konsep 5-4 di Mahkamah Konstitusi. Yang ada 3-2-4.
3 hakim membolehkan anak muda seperti Mas Gibran yang punya pengalaman ke pemilu, dipilih dalam pemilu untuk maju. 2 orang hanya menginginkan gubernur saja karena sudah berpengalaman berrelasi dengan kepentingan pusat. Bupati dan wali kota tidak boleh, kata mereka. 3 boleh bupati, 2 tidak boleh bupati, 4 sama sekali tidak boleh. Putusan MK. Tapi kok yang dibacakan menjadi 5-4. Yang mengakibatkan Mas Gibran boleh. Tertulis di dalam putusan itu, putusan 90 sampai hari ini, konsep pembagian suaranya 3-2-4. Kalau saya ingin mengatakan ya, dusta apalagi yang engkau lakukan, inilah sebenarnya fakta-fakta yang bisa kita lihat satu persatu, ada banyak kejanggalan. Nah, hari ini impeachment itu baik untuk Mas Gibran, baik untuk publik, baik bagi kita semua untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Soal nanti Mas Gibran dimakzulkan, soal tidak itu urusan MPR. Tapi saya mau tahu sebagai publik, orang yang mendalami politik ketatanegaraan, orang yang belajar hukum tata negara, orang yang belajar tafsir konstitusi, orang yang belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, saya betul-betul merasa janggal ini. Kenapa tidak mau diungkap? Kenapa berputar-putar dan bertele-tele? Apa yang terjadi di DPR bagi saya sandiwara saja. Ini sedang terjadi tegangan tinggi saja. Ada yang tidak menginginkan agar keanehan-keanehan itu terungkap. Ada kelompok purnawirawan yang ingin mengungkapkannya. Saya mau kasih catatan untuk teman-teman bapak-bapak purnawirawan juga ya. Karena catatan itu makin lama makin ringkas rupanya. Jumlah purnawirawan juga makin berkurang. Ini mohon maaf. Waktu yang menghadap ke presiden rame juga itu. Makin ke DPR makin kurang. Itu untuk menjelaskan politik tegangan tinggi. Nah, Pak Sunarko ketawa. Kurang lebih mengiyakan memang adalah politik tegangan tinggi. Apalagi di DPR. Politik tegangan tingginya besar sekali. Oleh karena itu kalau saya ingin menyarankan, dulu kalau Bapak Ibu ingat, nih sebagian senior-senior, di dalam kasus Bill Clinton, itu ada jaksa yang ditunjuk, namanya Kenneth Starr. Oh, dulu namanya populer sekali dalam studi kajian kami. Kenneth Starr ini yang menyusun pasal-pasal yang terlanggar, apa saja bukti bahwa seseorang presiden dan atau wakil presiden melanggar. Waktu itu Bill Clinton ya, artikelnya soal melanggar sumpah atau berdusta di hadapan publik, dijelaskan satu persatu dengan bukti-buktinya. Kalau dilihat secara baik-baik apa yang saya dan Bi Fitri lalu Uceng jabarkan di dalam film Dirty Food, itu sudah jelas ada buktinya, Pak. Ada perubahan ajaib yang terjadi selama proses di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena bapak-bapak ini kan bukan orang kemarin sore di dalam politik
di dalam ruang-ruang hidup bernegara. Saya tidak yakin bapak-bapak ini tidak bisa dapat sesuatu bukti. Tadi diurai soal pernyataan Mas Roy Suryo. Saya ini kan tidak orang dunia IT ya. Tapi saya punya nalar hukum, Bang Karni dan lain. Kami dilatih baca sesuatu, lihat peristiwa, kira-kira bukti. Ada nalar hukum kita menangkap rangkaian. Dalam peristiwa akun Fufu Fafa itu banyak sekali rangkaian. Yang patut diduga pemilik akun Fufu Fafa adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Konsep teknologi dunia maya bagi saya bisa menjelaskan ini. Kalau dirangkai dengan penjelasan hukum, saya yakin DPR bisa mengerti ada sesuatu yang perlu diungkap dari akun Fufu Fafa itu. Walaupun tweetnya sudah banyak dihapus ya. Jadi bagi saya perlu orang khusus yang akan menjabarkan semacam gugatan ya, impeach, untuk menjelaskan telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Ibu bapak sekalian, saya mau mengatakan sama dengan Mas Pangeran. Semua dada kita kalau dibelah, kalau berani ya, dibelah dadanya semua merah putih. Cuman merah putihnya itu ada yang filosofis merah putih, ada yang ada tulisan kooperasi merah putih. Sekian, terima kasih.